Podcast Alwi Shihab. Podcast Alwi Shihab episode ini akan membahas bagaimana orang-orang Barat tertarik dengan Islam, sampai kepada titik balik mengapa munculnya kebencian terhadap Islam. Bagaimana sebenarnya sampai Islamofobia ini menjadi percakapan sehari-hari di kalangan orang-orang Barat? Serta bagaimana perjuangan kelompok Islam untuk menghadapi Islamofobia ini? Rekaman ini adalah bagian ketiga dari tema besar perkembangan Islam di masa awal dan masa kini. Jangan ketinggalan mengunjungi 2 episode sebelumnya. Mari kita simak penjelasan Profesor Alwi Shihab berikut ini. Saya ingin berbicara tentang kenapa sampai orang Barat itu tertarik pada Islam. Nomor satu, banyak orang-orang Barat selain dari kelompok kulit hitam yang merasa bahwa Islam ini memuaskan hatinya, memuaskan perjuangannya karena membela orang-orang yang lemah dan tidak menunjukkan diskriminasi dan sebagainya. Tetapi dari kulit putih banyak sekali dari mereka yang intelektual yang masuk Islam. Dan ini disebabkan karena penelitian mereka, membaca buku-buku yang positif yang ditulis oleh orang-orang Barat, bukan oleh orang-orang Islam, yang menjadikan mereka itu tertarik untuk mengetahui. Jadi ada tulisan Michael Hart umpamanya yang menempatkan 100 orang yang sangat menonjol di dunia ini dalam sejarah manusia, termasuklah di situ beberapa tokoh-tokoh seperti Einstein, termasuk Nabi Isa, termasuk tokoh-tokoh perjuangan. Saya kira Mary Teresa juga masuk di situ. Nah, dia tempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling teratas di antara 100 dengan segala macam argumentasi, karismanya, bagaimana pribadinya yang bisa menjadikan Islam ini begitu besar dan diterima di mana-mana disebabkan karena keteladanannya. Jadi banyak orang-orang yang mulai membaca hal-hal yang semacam itu. Semacam seorang profesor di Harvard, saya sempat bertemu, Anna Marie Simmel, menulis buku tentang Islam. Kalau kita baca, kita anggap bahwa yang menulis ini adalah orang Islam, menunjukkan betapa Islam itu betul-betul agama yang santun, agama yang mudah, dan agama yang menginginkan adanya kesejahteraan dunia dan akhirat. Dia sendiri tidak menyampaikan atau tidak memproklamirkan dia sebagai Muslim. Dia mengajar mysticism di Harvard, tetapi orang banyak menganggap bahwa sebenarnya dia sudah Islam karena begitu simpati terhadap Islam. Ada juga tokoh yang sangat populer sekarang, Esposito, masih hidup. Dia seorang Kristen Katolik kalau nggak salah, tetapi dia belajar di Temple University, di mana saya juga belajar di situ, dan mendapat pendidikan tentang Islam dan ajaran Islam, dan dia menulis di mana-mana dan sangat bersimpati, atau paling tidak menggambarkan apa adanya ajaran Islam ini. Tidak perlu dia bersimpati lalu dia menjadi Muslim, tapi dia jujur menjelaskan apa Islam ini. Nah, saya kira kejadian 9/11, pemboman 2 tower di New York September 11 itu ada titik balik. Titik balik artinya apa? Mulai gencar kebencian itu terhadap Islam karena melihat di hadapan matanya sendiri bagaimana brutalnya orang-orang Islam itu, sehingga tanpa pandang bulu pemboman yang dilakukan, dan tentu saja banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah yang meninggal. Terlepas daripada adanya pendapat bahwa sebenarnya itu adalah suatu konspirasi
ya ada yang mengatakan bahwa itu konspirasi Yahudi dan sebagainya, tetapi yang jelas bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang Barat itu adalah perbuatan orang-orang Islam, sehingga orang-orang Barat itu khususnya Amerika ingin mengetahui lebih jauh apa sebenarnya ajaran yang menjadikan orang-orang yang bersedia untuk berkorban membunuh dirinya, padahal mereka itu bukan orang-orang miskin, orang-orang pandai, orang-orang orang-orang berkecukupan. Dan mulailah timbul keinginan untuk tahu agama Islam ini. Tetapi itu berdampak negatif dan positif. Negatifnya lebih banyak orang yang tidak lagi mau meneliti Islam dan lihat kenyataan dan mengikuti propaganda-propaganda TV di mana-mana. Tetapi orang-orang yang tekun, yang mau meneliti, justru kembali belajar tentang Islam, dan banyak juga orang kembali mengetahui Islam melalui penelitian-penelitian tersebut. Dari waktu itulah apa yang dinamakan sebagai Islamofobia, takut kepada Islam, itu menjadi percakapan sehari-hari di kalangan orang-orang Barat dan juga di kalangan orang-orang Islam, untuk berusaha untuk menjelaskan bahwa itu sebenarnya bukan ajaran Islam yang benar. Itu adalah suatu fanatisme yang tidak bisa dibenarkan. Dan ini kita kembali lagi kepada kalau mau menelusuri Salafi Jihadi, ini kelompok mereka yang mau memurnikan Islam dan menganggap bahwa non-Muslim itu musuh, sehingga kalau kita membunuh mereka kita masuk surga. Itu yang dinamakan Salafi Jihadi, yang mau berjihad dengan cara membela Islam, karena merasa bahwa Amerika ini selalu mendiskreditkan Islam, bahkan membela Israel dalam hal kemanusiaan yang tidak dijalankan di Israel itu, tapi Amerika membela mereka, sehingga timbul suatu kebencian, dan kebencian ini diisi oleh pandangan-pandangan agama bahwa kita boleh berjihad untuk memenangkan Islam, tapi ini cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, artinya di dalam Islam kan kita sangat mengetahui apa yang kita selalu baca, barang siapa yang membunuh seorang artinya jiwa, ya, itu seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Jadi pandangan Islam yang benar itu dirusak oleh fanatisme yang buta. Nah, saya ingin kembali bagaimana keadaan kita. Apakah kita bangga dengan secara kualitatif? Apakah Islam sudah karena tersebar di mana-mana kita lalu bangga? Saya teringat dengan pidato Raja Abdullah pada 2014. Raja Abdullah pidato di parlemennya atau di mana dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini dunia Barat mengucilkan umat Islam dan mempropagandakan Islam sebagai agama yang artinya yang penuh dengan kekerasan, dan mereka terus menyebarkan kebencian itu, sehingga kita umat Islam perlu untuk berkumpul bersatu. Disebabkan karena apa? Karena kebencian yang datang dari dunia Barat ini, atau tuduhan yang tidak benar yang datang dari dunia Barat ini terhadap Islam, itu disebabkan karena ulah umat Islam. Siapa yang tidak sakit, siapa yang tidak menderita apabila ada orang
Islam membunuh non-Muslim seperti yang terjadi di Irak, kelompok kelompok Kristen Yazidi kalau tidak salah itu dihabisi oleh ISIS, dikejar-kejar, diperkosa dan sebagainya. Siapa yang tidak merasa bahwa hal ini sangat menjijikkan dan menjadikan kebencian itu bertambah. Walaupun apa yang dilakukan ISIS ini sama sekali jauh dari ajaran Islam. Tetapi hal ini sudah menjadi suguhan sehari-hari di TV Amerika dan TV Barat, sehingga masyarakat luas yang tidak ada waktu untuk meneliti, dia hanya mendengar apa yang diumumkan, didiskusikan di TV, yang akhirnya menjadikan apa yang kita kenal sebagai Islamofobia, takut terhadap Islam. Jadi pada masa-masa sebelum 9/11 orang membangun masjid itu dengan mudah, tetapi setelah 9/11 banyak sekali keluarga atau lingkungan di mana masjid itu akan dibangun, di mana harus mendapatkan persetujuan, hampir nyaris tidak ada yang bersedia untuk mengizinkan. Selalu istilahnya not in my backyard. Boleh kamu bangun masjid di mana saja, tetapi bukan di daerah saya atau di tetangga atau di pekarangan saya. Memberikan gambaran bahwa kami tidak setuju ada masjid di sini karena ini akan menjadi tempat kegaduhan. Jadi Raja Abdullah mengajak umat Islam. 1 tahun kemudian 2015 berkumpullah sebanyak kalau tidak salah 200 ulama diundang. Semua kelompok Islam diundang dan diminta dari mereka bagaimana caranya untuk kita bisa lebih kompak untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ini. Kita tidak bisa menghadapinya sendiri-sendiri. Jadi Raja Abdullah mempunyai inisiatif yang sangat mulia. Terkumpullah 200 ulama-ulama yang betul-betul andal, dan topik pembicaraan yang menghasilkan message of Amman atau risalah Amman. Ada 3 topik yang dibicarakan, yang diminta untuk dibicarakan. Yang pertama, siapa yang berhak dinamai seorang Muslim. Jadi jangan sampai nanti definisi ini tidak kita sepakati. Jadi diminta untuk topik pembicaraan siapa yang berhak dianggap Muslim. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang mengkafirkan orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana fatwa-fatwa yang bertebaran di mana-mana yang saling bertentangan. Jadi dibahaslah yang pertama, siapa yang berhak diberi predikat dia Muslim atau dia kelompok Muslim. Yang jelas, yang dari kelompok Sunni itu selain yang 4 ya, Malik, Hambali, Syafi'i dan Hanafi, juga ada Az-Zahiri yang Ibn Hazm, juga ada Ibadi yang ada di Oman, dan dari Syiah ada 2, Syiah Ja'fari yang di Iran dan Syiah Zaidi yang ada di Yaman. Ini adalah kelompok Islam yang disepakati hasil diskusi yang intens di antara 200 ulama. Kita harus menurut risalah itu, mari ulama-ulama ini sebarkan apa yang kita hasilkan di sini menjadi patokan kita dalam menghadapi Islamofobia.
dalam menghadapi kekejian tuduhan terhadap Islam sebagai agama kita, yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, yang menjauhkan pada kekerasan, kebencian, dan sebagainya. Sepakat ulama ini menandatangani suatu risalah pada tahun 2014 atau 2015, bulan November kalau tidak salah. Nah, coba kita lihat sekarang apa yang terjadi. Itu adalah suatu inisiatif yang sangat mulia. Yang terjadi, kita lihat di Syria, yang saling bunuh-membunuh adalah orang Islam. Dibantu oposisi, dibantu oleh negara Islam juga, termasuk Turki, termasuk negara-negara Gulf. Apa yang terjadi sekarang di Yaman antara Saudi dengan orang Yaman, ini orang-orang Islam juga. Apa yang terjadi di Libya? Libya ini negara kaya, jadi menjadi perebutan baik orang kelompok dari negara barat, khususnya Italia yang pernah menjajah, dan Perancis dan sebagainya, juga kelompok-kelompok Islam. Jadi kelompok-kelompok Islam ini berseteru antara mereka, antara Turki dengan Mesir, Qatar dengan mereka. Pendeknya, kita melihat bagaimana negara Islam ini sudah jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dan dia bukan memusuhi negara lain, tetapi dia memusuhi umat Islam itu sendiri. Coba kita lihat di antara Pakistan dan Taliban Afghanistan, bagaimana ada kelompok yang membiarkan orang-orang Barat memerangi Taliban disebabkan karena Taliban ini adalah garis kerasnya Salafi juga, di mana tadinya ada Usama bin Laden yang menjadi musuh dari orang-orang Barat. Niat baik, tetapi cara yang tidak elok dalam bertikai atau bermusuhan. Maka timbullah apa yang kita kenal sekarang ini, bahwa orang-orang yang di luar Islam ini mempermainkan umat Islam, membiarkan mereka ribut antara Irak dengan Iran. Masa antara Muslim 10 tahun perang habis-habisan? Siapa yang membantu Irak untuk menyerang Iran kalau bukan orang-orang Barat? Siapa yang membantu Saudi Arabia untuk mau menghabisi Yaman umpamanya? Tidak ada. Jadi tidak ada alasan untuk umat Islam ini bersatu karena adanya campur tangan dari luar. Saya teringat kepada satu hadis Nabi yang menggambarkan keadaan umat Islam di masa yang akan datang. Rasulullah mengatakan, yushikul al-umam an tada'a alaikum kama tada'al akala ila qas'atiha. Jadi dia bilang, sekelompok tertentu dari umat lain hampir-hampir mau menyergap kalian umat Islam, seperti orang yang sedang siap untuk makan menyergap makanan yang ada di hadapannya. Lalu seorang sahabat bertanya, apakah kita umat Islam pada waktu itu ya Rasulullah berada dalam kelompok yang kecil? Rasulullah menjawab, tidak, justru kalian lebih besar. Kalian lebih besar, tetapi kekuatan kalian itu sama sekali tidak ada. Digambarkan oleh Rasulullah sebagai buih karitha as-sail, buihnya air yang melimpah, ada buih, tidak ada kekuatan di dalamnya. Apakah
masa kita sekarang ini sudah sampai kepada ramalan Rasulullah, atau sudah terjadi sebelumnya, atau akan terjadi. Tetapi tanda-tandanya bahwa ada kelompok di luar sana yang berusaha untuk memporak-porandakan umat Islam ini, sehingga apa yang kita sepakati bersama di mana Aman beberapa tahun yang lalu, 14 atau 15 sampai sekarang 7-8 tahun yang lalu, 7 tahun atau 6 tahun yang lalu, telah sepakat ulama-ulama untuk tidak mencerca dan memaki dan mengkafirkan dan sebagainya. Apakah tidak terjadi sekarang ini? Di Indonesia ini apakah tidak terjadi? Ini terjadi di Indonesia di depan mata kita sendiri.